Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki Kodim Persiapan di Distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab,
Hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Wakar merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Wakar sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Wakar itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Wakar pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025.
Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Sampai itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Sampai itu Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025.
Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki Kodim Persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Wakar merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Wakar sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Wakar itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Wakar pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Sampai itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025.
Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Sampai itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Waker itu menembaki Kodim Persiapan di Distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu,
Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia.
Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo.
Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Sampai itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu,
Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki Kodim Persiapan di Distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Wakar merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Wakar sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Wakar itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Wakar pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu,
Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Sampai itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Saya melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Sampai itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu,
Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Wakar merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Wakar sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Wakar itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Wakar pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu,
Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Saya melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Sampai itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu,
Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju Via Limo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025.
Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Wakar merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Wakar sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Wakar itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Wakar pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu,
Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gume pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025.
Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Saya melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Wakar merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Wakar sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Wakar itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Wakar pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025.
Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalek Wakar merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jalek Wakar sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jalek Wakar itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jalek Wakar pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu,
Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu, dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Girnwarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patri Girnwarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Di samping itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025. Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata,
maka yang dikedepankan adalah Operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu Mahfud MD mengatakan TNI Polri tidak mempunyai akses memeriksa jenazah pendeta Yeremia. Mahfud MD menyebut upaya pemeriksaan terhalang karena ditentang oleh pihak keluarga korban. Sampai itu, Mahfud menyebut kelompok kriminal bersenjata mencoba membangun narasi sesat atas peristiwa itu dengan menyebarkan foto jenazah pendeta Yeremia, di mana sebaran foto itu sebagai tudingan yang dilakukan KKB terhadap TNI sebagai pelaku penembakan pendeta Yeremia. Menurut Mahfud MD, tudingan itu tidak benar jika TNI sebagai pelaku penembakan. Adapun diberitakan pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu 19 September 2020 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat, selama Januari hingga Desember 2024, terdapat 27 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah operasi yang tewas. Selama tahun 2024 ada 27 anggota KKB yang tewas dan 11 anggota KKB lainnya mengalami luka-luka, kata Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2 Januari 2025.
Selain itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi. 35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Keberhasilan Satgas Ops Damai Kartens dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak, maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat, kata Brigjen Faizal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang potong kayu dilaporkan dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Januari 2025. Kejadian pembunuhan warga sipil oleh KKB itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrigir Nuarin saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Januari 2025. Ya, benar ada kejadian kekerasan bersenjata dan alat tajam di Yalimo, diduga dilakukan oleh beberapa kelompok KKB yang sekarang sedang beroperasi di daerah tersebut, kata Irjen Patrigir Nuarin. Pihaknya tengah mendalami pelaku pembunuhan dua warga sipil itu. Kita masih mendalami pelaku ini, apakah pelaku yang ada di Yalimo sendiri atau pelaku dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa mengidentifikasi kelompok pelaku ini dari mana, ujarnya. Kapolda, untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dua warga sipil itu, pihaknya sudah mengirimkan 30 personil operasi Damai Kartens gabungan dari Jayapura dan Timika. Sebab, hal ini berkaitan dengan kekerasan bersenjata, maka yang dikedepankan adalah operasi Damai Kartens. Sekarang sudah tiba di Wamena dan persiapan menuju ke Yalimo. Ini untuk merespon kejadian itu, kita berharap pelaku dapat ditangkap secepatnya. Kalau memang tidak tertangkap, setidaknya dalam setahun ini tidak terjadi kejadian serupa, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelek Waker merupakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang tewas ditembak oleh pasukan gabungan TNI Polri. Diketahui ia berulang kali berulah dengan membakar rumah guru hingga menembak seorang pendeta. Sebelumnya, Jelek Waker sempat berulah dengan membakar rumah guru di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2023 silam. Insiden yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris atau KST tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri pada Rabu 29 Maret 2023 silam. Fahiri mengatakan aksi KST itu terjadi di kawasan Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dan berdasarkan laporan yang diterima, KST di bawah pimpinan Rumbuk Telenggen dan Jelek Waker itu menembaki kodim persiapan di distrik Gome pada Selasa 28 Maret 2023. Usai melepaskan serentetan tembakan, kelompok separatis tersebut kemudian membakar rumah seorang guru. Dalam aksi serangan KST secara mendadak tersebut, kepada wartawan Fahiri menyebut tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Meski demikian, Fahiri mengimbau warga Papua agar selalu waspada. Pasalnya, semakin marak aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua Tengah, yang menegaskan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Kapolda Fahiri juga mengimbau anggotanya agar tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Untuk diketahui, sosok Jelek Waker pernah menembak seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani hingga tewas di Kabupaten Intan Jaya pada 2020 lalu. Pendeta Yeremia Zanambani tewas dengan luka tembak di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang